dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat 14 dan 15 November 2024 pukul 17 sampai 22 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Induk Papringan. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis, seluruh anggota komisi dan bebadan serta para jemaat dengan undangan yang sudah disampaikan. Kemudian ibadah syukur HUT ke-36 Klasis Yogyakarta Utara GKJ. Klasis Yogyakarta Utara GKJ akan memperingati HUT ke-36 dengan ibadah syukur pada hari Senin 4 November 2024 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Induk GKJ Ambarukmo dengan mengundang perwakilan majelis dari masing-masing 11 gereja GKJ lingkup Yogyakarta Utara. Kemudian persembahan khusus Hari Duta Wacana dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan Universitas Kristen Duta Wacana serta Hari Duta Wacana 2024 dan Dies Natalis ke-62, maka diadakan persembahan khusus Hari Duta Wacana melalui kotak. Pada hari ini, Minggu 3 November 2024, di setiap jam kebaktian. Demikian beberapa warta gereja. Untuk selengkapnya bisa dicermati pada selebaran yang telah disediakan di depan pintu gereja. Jemaat terkasih, tema peribadatan kita saat ini adalah kasih sebagai korban persembahan. Akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mike Makahinggang. Mari persiapkan hati untuk ibadah dengan menyanyikan pujian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama dan ketiga, berhimpun semua. Karena ada berkat.
Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita di minggu ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolongan itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Begitu pula atas saudara. Jemaat dipersilakan. Introitus saat ini akan dibawakan dalam bentuk nyanyian secara bersaut-sautan. Jemaat dimohon menyanyikan bagian refren. jadi
Jemaat yang terkasih, mari kita senantiasa terus memuliakan nama Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan. Untuk itu, mari kita dengan sukacita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Sabda kasih dari Tuhan akan bersama-sama kita dengarkan dari Markus pasalnya yang ke-12 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Ambarukmo melalui bidang ibadah menyampaikan permohonan maaf bahwa karena ada kendala, ibadah saat ini tidak disiarkan secara live streaming. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh penyesalan marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita. Dengan lebih dahulu kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 244, bait 1 dan 2, Sejenak Aku Menoleh. Kasih Tuhan ku peroleh.
Dengan penuh penyesalan, mari kita ungkapkan pertobatan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan, untuk memohon pengampunan atas segala perbuatan dosa yang telah kami lakukan. Kami menyadari ya Tuhan, kami adalah orang yang lemah dan tidak berdaya akibat dosa yang kami terima. Ya Tuhan, sering pula kami melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran perintah-Mu. Kami masih sering menyakiti hati sesama kami dan kurang peduli terhadap permasalahan yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, tuntunlah hamba-Mu ini untuk kembali bertobat dari dosa dan kesalahan yang senantiasa kami perbuat. Karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, dan bijaksana. Kami meyakini dan percaya bahwa Engkau akan terus menguatkan kami hingga kami dapat kembali ke jalan-Mu, ke tuntunan-Mu. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sabda anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan bersama-sama mendengarkan dari Efesus 5 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Sebab itu, sebagaimana anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Jemaat terkasih, marilah kita dapat menjadi penurut Allah dan hidup di dalam kasih. Dan kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 387, bait pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Yang hina bagaiku
Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Engkau terus memberkati kehidupan kami, bahkan sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari pemberian-Mu di saat ini. Kami ingin memulai kehidupan kami di minggu yang baru dengan kembali datang ke hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan akan kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan di saat ini kami membuka hati pikiran kami untuk menerima Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami, agar ketika firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini dapat kami pahami dan mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini ya Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-9, dibaca ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu bukan menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiria, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian lagu dari TK Bob Kri Gondolayu Yogyakarta dengan pujian Yesus sayang padaku dan ku istimewa. Dipersilahkan. Jangan lupa senyum.
Kadang ada manusia yang butuh taat aturan, ada yang butuh cepat. Yang taat aturan ada sesuai dengan perintah, yang satu harus cepat keluar. Jadinya diskusi dulu mana nih. Oke, ya saya sengaja meletakkan persembahan pujian anak-anak di awal sebelum kita mendengarkan khotbah. Baik, kita diingatkan kembali, persembahan itu bukan hanya dalam bentuk benda maupun yang sering kita siapkan ketika kita akan berangkat ke gereja, tapi juga bagaimana pujian kita. Itu juga bagian dari persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa, tapi saya ingin bertanya, apakah ada yang sedang kurang baik? Ada? Apakah ada yang moodnya sedang tidak terlalu bagus? Ada? Ya, dan gak apa-apa kan ya, kalau kita mengatakan sedang tidak luar biasa. Gak apa-apa ya, kalau kita mengatakan asam urat saya lagi tinggi. Karena semalam ada acara di RT makannya ini. Gak apa-apa, tapi saya bersyukur sekalipun kondisi saya sedang tidak baik, saya tetap masih bisa hadir di gereja. Gitu ya, amin. Ya, jadi gak apa-apa kalau kita mengatakan saya sedang tidak luar biasa. Saya sedang biasa-biasa saja. Namun bersyukur karena Tuhan tetap memberikan berkat, kekuatan untuk kita bisa ada dan bersama beribadah memuji besar nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah slide saya bisa ditampilkan? Oke, ya, ke slide berikutnya. Kalau kita coba untuk merenungkan bacaan kita hari ini dari Ibrani 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14, akan baik kalau kita membaca ayat sebelumnya. Ya, boleh ke slide berikutnya, konteks ya. Apakah bisa terbaca? Bisa. Konteks di bacaan sebelumnya, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, karena di situ penulis kitab Ibrani ingin menjelaskan bahkan mengingatkan kepada para pembaca dan termasuk kita tentang situasi yang dihidupi, situasi yang dialami oleh orang-orang Kristen di waktu itu, di waktu sekarang. Dan akan baik kalau kita coba untuk mengingat kembali situasi yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika berbicara tentang memberikan persembahan kepada Allah. Saya merasa Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sudah sering mendengarkan cerita bagaimana bangsa Israel kalau mau memberikan persembahan kepada Allah, itu harus mencari hewan terbaik untuk dikorbankan, diberikan kepada Allah. Dan seringkali pilihan terbaik itu tidak selalu kemudian bisa diterima oleh Allah. Patokannya kemudian asapnya hitam atau putih, mengarah lurus atau tidak, itu menjadi patokan. Dan seringkali yang menjadi kebingungan bahkan ketakutan orang-orang Israel di waktu itu kalau persembahan kami tidak diterima. Akhirnya mereka terus berusaha mencari yang terbaik di luar diri mereka. Karena itu berbicara tentang benda.
Mempersembahkan kepada Tuhan itu suatu yang terlihat, dibawa langsung kepada Allah. Jadi mereka terus mencari di luar diri mereka. Masuk di zaman Yesus itu pun dialami. Ketika orang-orang Yahudi mempersembahkan, datang ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, masih kaitannya, fokusnya kepada apa yang harus dibawa. Yang terbaik, yang termahal, yang bisa lebih daripada teman saya. Harus bisa lebih mewah dari yang ada di samping saya. Itu pun yang masih dialami oleh orang Yahudi di waktu itu. Dan kemudian peristiwa pengorbanan Yesus Kristus ingin menekankan ada perubahan pemaknaan tentang kurban persembahan. Persembahan itu tidak selalu yang kita siapkan di luar dari diri kita. Benda, hewan maupun apa harta benda yang kita punya. Tetapi diri kita adalah persembahan yang kudus. Dan persembahan bukan tentang memberikan ini supaya saya mendapatkan keselamatan. Memberikan ini karena Allah sudah mengorbankan dirinya. Bacaan kita tadi, Allah telah masuk satu kali untuk membawa keselamatan bagi manusia dan itu dialami oleh seluruh manusia yang percaya kepadanya. Bacaan kita tadi kemudian mengarah ke sana. Jadi zaman perjanjian lama mengorbankan persembahan harus mencari hewan terbaik. Di zaman bangsa Yahudi masih hampir mirip pemaknaannya. Dan ketika masuk Yesus membuat perubahan itu tentang pemaknaan, tentang kurban persembahan. Kita sudah diselamatkan, maka persembahan yang kita berikan adalah hidup kita sebagai bentuk ungkapan syukur. Dan saya rasa itu sudah kita pahami bersama, kita maknai dan kita imani bahwa hidup kita adalah persembahan yang kudus di hadapan Allah. Oleh karena itu melalui konteks dari bacaan kita hari ini, penulis kitab Ibrani mengingatkan kita tentang apa itu makna persembahan kudus. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama. Boleh ke slide berikutnya? Bagian yang pertama yang bisa kita renungkan bersama begini. Saya memberi judulnya Rumus Cinta dan Berkat. Saya teringat peristiwa persembahan seorang ibu janda di bait Allah. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kan dikatakan ketika orang banyak datang ke bait Allah memberikan persembahan, tiba-tiba Yesus berdiri dan mengatakan, persembahan ibu janda inilah yang terbanyak. Saya ingin bertanya gini, menurut Bapak Ibu, kira-kira Tuhan Yesus kok tahu perempuan ini seorang janda? Pernah terfikirkan Bapak Ibu? Apakah sudah ada bisikan-bisikan dari para murid? Ada? Betul ya, ketika orang-orang banyak dan dikatakan di bait Allah itu sangat ramai. Banyak orang yang datang memberikan persembahannya. Dan sama, karena itu ada di kalangan orang-orang Yahudi yang mereka persembahkan itu pasti apa yang mereka punya. Jadi harta benda yang mereka punya. Jadi kalau di sini kan uangnya sudah masuk amplop nggak ketahuan ya. Antara 1.000 dan 50.000 ya. Mungkin ketahuannya cara memberinya. Kalau 1.000 agak cepat. Kalau ya 50.000 pakai lihat dulu Bapak majelis, Ibu majelis yang bawah kantong gitu. Hanya di situ. Kalau di zaman orang-orang Yahudi di waktu itu dalam bentuk benda, kendi emas ditaruh. Kemudian apalagi gelas emas ditaruh. Apalagi kacamata emas enggak ya? Tapi bisa terlihat gitu. Nah, seorang ibu ini datang kemudian memberikan uang koin
1, 2. Dan kemudian Yesus mengatakan ibu janda ini yang memberikan paling banyak. Pertanyaannya sepele, kok Yesus tahu itu ibu janda? Kenapa nggak fokus ke persembahannya aja? Kenapa fokus di statusnya? Ya, kenapa nggak fokus yang itu aja? Ibu janda ini memberikan paling banyak. Saya kemudian agak tergelitik dengan pernyataan Yesus itu. Dan saya membayangkannya gini, berarti persembahan kita itu ingin menunjukkan siapa kita. Karena Yesus melanjutkan, karena dia memberi dengan apa yang dia miliki ya itu. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan persembahan, kita ingin menunjukkan ya itu. Supaya saya bisa mendapatkan tempat duduk paling depan. Oh enggak ya, enggak gitu ya. Maaf, persembahan banyak supaya duduknya paling depan. Enggak begitu, ini bercanda. Bapak Ibu yang di depan mohon maaf, hanya bercanda kok. Saya memberikan persembahan paling banyak supaya kalau saya punya ini, saya harus diutamakan. Kalau begini supaya ini dan seterusnya. Namun ibu janda ini ingin menunjukkan bahwa dengan memberikan persembahan, saya ingin menyatakan bahwa Tuhan, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu karena saya nggak punya apa-apa lagi. Orang yang di sini memberikan persembahan supaya saya mendapatkan hormat. Orang yang di sini, ibu ini memberikan supaya Tuhan tahu bahwa saya tidak punya apa-apa lagi, hanya ini yang saya punya. Dan itu bagian menarik. Akhirnya Yesus tahu bahwa inilah persembahan yang diberikan. Ketika persembahan itu diserahkan, maka hidupnya dia serahkan penuh kepada Tuhan. Dan seringkali persembahan yang kita persembahkan kepada gereja, kalau angkanya besar, pikiran kita kemudian ke gereja. Apa nih yang akan gereja berikan ke saya? Karena jumlah yang saya berikan besar. Pikiran kita kemudian ke sana. Itulah sedikit perbedaan pemaknaan tentang persembahan seorang ibu janda. Maka mari kita belajar bagian ini. Memberikan persembahan dengan tujuan Tuhan, ini persembahan saya, ini hidup saya yang saya serahkan penuh kepadamu. Jadi mulai besok berikan uang koin berapa? Oke, bagian yang kedua, boleh ke slide selanjutnya. Ya, Allah, kasih Allah itu berbicara tentang kehadiran. Hampir mirip sebenarnya dengan bagian yang tadi. Dalam ilmu filsafat ada yang namanya stoicisme. Saya ngomong gini supaya kelihatan persiapan gitu. Soalnya ada pimpinan saya di sini, pemain musiknya. Biar saya kelihatan persiapan gitu ya. Oh, khotbahnya baik gitu. Pagi Pak Andreas. Halus hormat dulu sama pimpinannya. Dalam ilmu filsafat ada yang namanya stoicisme. Stoicisme itu adalah sebuah perasaan tidak melekat dengan apapun. Tidak melekat dengan dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa dirinya ini punya kepemilikan yang lebih berkuasa daripada dia. Tidak ada kemelekatan dengan apa yang ada yang dia miliki. Bahkan itu keluarganya, bahkan itu kekayaannya, bahkan apapun benda yang dia punya. Bahkan pacarnya. Kalau pacarnya dapat pacar baru ya sudah, dilepaskan ya. Ada amin anak muda. Aminnya kurang ikhlas ya. Tidak ada kemelekatan. Maka ketika kita mempersembahkan, maka kita berikan seluruhnya. Tidak kemudian pikiran kita ke situ. Saya menolong dia, maka dia harus terus mengingat saya. Dia datang ke saya, meminta tolong, pinjamkan 100 dong. Dan 100 itu terus kita ingat saat dia pakai kaos baru, terus kita bilang, oh 100.000 itu dia pakai untuk beli ini.
Kita terus mengingat dia. Karena kita menganggap 100.000 itu adalah punya saya. Saya melekat terus untuk uang 100 itu. Kasih Yesus, persembahan itu adalah hadir tapi bukan kemudian mengekang mereka. Yesus bersama para murid punya waktunya. Yesus ada di dunia punya waktunya. Dan dia menggunakan seluruh waktunya untuk mengajarkan kita tentang kasih itu. Dan setelah itu kemudian dia percaya bahwa kita akan melanjutkan setiap perintah itu. Mungkin dia sudah tidak hadir bersama dengan kita. Tapi kasihnya, perintahnya itu akan terus bersama-sama dengan kita. Seperti gambar yang di atas. Kita memberikan bantuan ini, kemudian kita katakan silakan kerjakan itu, atau kemudian uang ini mari kita bekerja sama. Mana lebih kuat? Memberikan ini dan kemudian menyuruh mereka melakukannya sendiri, atau kita bersama-sama mengelolanya. Supaya kita bisa merasakan, kita bisa melihat hasilnya yang terbaik. Jangan terlalu melekat dengan segala sesuatu. Karena itu akan membuat kita tidur pun tidak nyenyak. Darah tinggi makin naik, lehernya mulai tegang. Karena yang dipikirkan banyak hal. Bagian yang ketiga, boleh slide selanjutnya. Saya tuh memberikan satu link lagu, apakah bisa diputar? Apakah memungkinkan karena tadi jaringannya agak ini ya. Oke. Bapak Ibu coba kita cermati lagu. Saat kau telah mengerti. Kita nyanyi bareng-bareng. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya ku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau menjadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Mari kita nyanyi bersama. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Tema perenungan kita hari ini, kasih sebagai kurban persembahan. Kalau kita mau belajar tentang persembahan yang sempurna, mari kita belajar dari orang tua kita yang memberikan segalanya. Dia tahu anaknya itu adalah miliknya. Dia mendidiknya dengan penuh cinta kasih. Tapi ketika waktunya tiba, dengan berat, dia akan mengatakan, pergilah nak, gapai cita-citamu. Mana para orang tua? Kita berikan tepuk tangan untuk para orang tua kita.
Kasih Allah itu sama, walaupun dia punya statusnya yang lebih tinggi daripada kasih orang tua kita. Kasih itu bukan hanya tentang yang romantis-romantis. Berkat Tuhan itu bukan hanya tentang kesehatan, bukan hanya tentang keberhasilan, bukan hanya tentang kesuksesan, bukan hanya tentang agenda kita ini semuanya berjalan dengan baik. Enggak. Berkat Tuhan itu terjadi bahkan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan. Ketika kita diperhadapkan dengan perbatasan, keterbatasan. Seorang ibu janda ini memberikan dengan tulus. Karena dia merasakan betul bagaimana kasih Allah. Sekalipun dia mengalami diskriminasi sosial dalam kehidupan kesehariannya. Tapi dia tetap memberikan persembahan itu di bait Allah. Karena dia percaya kasih Allah itu bukan hanya tentang suatu yang romantis. Dan dari lagu tadi kita belajar. Bahkan ketika orang tua memberikan didikan yang keras. Dia menyakiti hatimu, hatinya sudah terluka terlebih dahulu. Karena apa? Karena dia begitu mengasihimu. Jadi anak-anak, kalau seminggu ini kau belum dimarahi orang tuamu, tanya, kok saya belum dimarahi ya? Karena itu bentuk kasih sayang orang tua. Ada amin anak-anak. Maka sudah selayaknya kita mempersembahkan hidup kita dalam bentuk apapun. Pelayanan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada orang tua, baik kita anak-anak rantau, kita mempersembahkan persembahan yang terbaik di gereja, itu semua adalah bentuk persembahan. Sambil kita mengingat setiap perjalanan hidup kita, yang baik maupun yang tidak baik, semuanya harus kita syukuri. Karena kasih Tuhan selalu nyata dalam kondisi yang naik turun ini. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagi dong, boleh dilanjutkan. Semoga tadi tidak keluar ya, hanya pause saja. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku.
Dia yang senantiasa meneladani kasih-Nya. Seperti juga saat ini kita hendak menyatakan rasa syukur dan sukacita kita dengan mengumpulkan persembahan, baik persembahan minggu, bulanan, serta istimewa. Kantong 1 untuk jemaat, kantong 2 untuk kesaksian dan pelayanan, dan kantong 3 untuk penggalangan dana rumah emeritus. Sedangkan persembahan khusus Hari Duta Wacana dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Persembahan menggunakan aplikasi M-Banking dapat disampaikan via aplikasi dengan scan kode kris yang tertempel di setiap sandaran tempat duduk. Untuk pengumpulan persembahan saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan dari Mazmur 141 ayat yang kedua yang demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti korban pada waktu petang. Terkumpulnya persembahan kali ini akan kita iringin dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 sampai dengan 3. Tuhan betapa banyaknya. Istimewa
Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah dan berkat-Mu yang tidak pernah putus-putusnya kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh berkarya di dalam kasih dan naungan-Mu. Dan kami terus bersyukur, kami berharap bahwa setiap karya yang kami kerjakan semuanya menyenangkan di hati Tuhan. Dan kami pun berterima kasih, Kau terus memberkati kehidupan kami. Kami datang kepadamu, membawa kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk pasangan kami. Tuhan memberkati kehidupannya, pekerjaannya, pelayanan dan tanggung jawab yang terus dipercayakan kepadanya. Setiap hal yang dilakukan, baik ketika berada di rumah maupun ketika berada dimanapun, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan terus memberkatinya. Berkati pasangan kami, biarlah cinta kasih terus dirasakan dalam kehidupan keluarga kami. Kami dapat terus diberikan kekuatan dan hikmat serta kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami sebagai istri, sebagai suami, agar dapat hadir memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami sebagai orang tua, kami mau berdoa untuk anak-anak kami dalam segala tahapan studi mereka masing-masing, baik yang berada di sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi, anak-anak kami yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir mereka, skripsi, tesis, disertasi. Tuhan yang memberkati. Hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang akan terus Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan anak-anak kami. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, talenta yang telah Tuhan berikan. Agar pada akhirnya apa yang menjadi harapan dari anak-anak kami semuanya dapat terpenuhi, boleh diterima di tempat kerja, dan anak-anak kami dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa untuk anggota keluarga kami yang saat ini berada jauh dari kami, baik karena tuntutan pekerjaan, tuntutan studi, maupun tugas yang lainnya. Tuhan terus memberkati mereka, sehingga pada waktunya nanti kami boleh berkumpul bersama dan terus merasakan kasih dan berkat Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kepunyaan-Mu yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk dapat melihat dan menyaksikan orang-orang yang mereka kasihi, anggota keluarga yang mereka cintai boleh kembali pulih, yang masih berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah masing-masing. Tuhan berkati keluarga yang dengan setia mendampingi. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang terus berjuang dengan menaati setiap proses yang harus dilalui, baik dari tim medis maupun segala tindakan yang dilakukan dari keluarga demi kesembuhan anggota keluarga mereka. Tuhan memberkati. Kami pun bersatu hati, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kepunyaan-Mu yang mensyukuri cinta kasih Tuhan dengan bertambahnya setahun usia dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan damai sejahtera,
kebahagiaan, sehingga mereka terus mengingat bahwa tujuan kehidupan kami adalah menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Dan kami terus bersyukur untuk kehidupan kami atas pemberian segala anugerah yang berasal dari Tuhan. Kami pun bersatu hati ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kepunyaan-Mu yang terus berjuang untuk menghidupkan usaha mereka. Usaha kecil, usaha menengah yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan, masih menghadapi begitu banyak tantangan. Kami percaya ketika kami terus berusaha, bekerja dan berdoa, Tuhan akan terus memberikan kami kemampuan untuk dapat melakukan yang terbaik. Kami berterima kasih Tuhan untuk peribadatan yang boleh terlaksana di saat ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah memberikan diri, waktu, tenaga untuk melayani Tuhan melalui peribadatan di saat ini. Tim musik, singer, multimedia, sound system, Bapak Ibu majelis dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan pelayanan yang dilakukan, bahkan berkati pula keluarga mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk perjumpaan yang boleh terjadi dalam peribadatan di saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang terus kami rasakan dalam perjalanan hidup kami. Untuk itu sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan yang terbaik. Kami mengumpulkannya dengan penuh sukacita. Bahkan kami telah mempersiapkannya ketika kami berada di rumah dan kami menyerahkan di rumah-Mu yang kudus ini. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat milik-Mu di tempat ini, GKJ Ambarukmu. Tuhan berkati Bapak Ibu pendeta bersama keluarga. Tuhan berkati Bapak Ibu majelis. Tuhan berkati setiap pengurus yang ada di komisi dan wilayah. Biarlah pelayanan yang dikerjakan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar kami semakin peka, semakin kritis untuk melihat ketidakadilan. Kami semakin kritis untuk melihat setiap kekeliruan yang telah dilakukan. Korupsi, tidak ada pertanggungjawaban yang baik, tidak ada kejujuran, banyak hal-hal yang melanggar setiap tindakan dan nilai-nilai kemanusiaan. Biarlah kami terus terpanggil sebagai gereja-Mu untuk hadir menjadi saluran berkat, menjadi alat-alat Tuhan yang terus menciptakan kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami agar dapat bekerja dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan kami dan layakkan kami untuk menjadi berkat, menjadi kurban persembahan yang kudus di hadapan Tuhan melalui setiap tugas pelayanan, bahkan kehidupan kami yang kami lakukan di sepanjang hari-hari ke depan. Kami akan menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami mengundang untuk bangkit berdiri
Dan bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi, kita akan ungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan kembali dalam ibadah kita yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu teruslah menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman oleh Ibu Pendeta Mike Mahaigang dan juga para petugas pendukung ibadah saat ini. Dan kini kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 406, kidung jemaat nomor 406 bait pertama dan kedua, Ya Tuhan bimbing aku. Demikian peribadatan pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.